Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Dian Aryani dengan NIM 0303 138 2126 118. Kelas B Kampus Palembang. Dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia. Dengan mata kuliah Alat Industri Kimia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Transfer of Solid dengan alat Continuous Flow Conveyor. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materinya. Apa sih pengertian dari Continuous Flow Conveyor tersebut? Yaitu alat atau mesin transportasi padatan yang digunakan untuk memindahkan material tersebut secara perlahan di dalam sebuah saluran yang berperan sebagai inti kontinu. Lalu bahan konstruksinya terbuat dari baja atau logam. Berikut saya lampirkan contoh alat dari Continuous Flow Conveyor tersebut. Mungkin sebagian dari kita belum terbayang bagaimana jenisnya. Lalu seperti inilah bentuk asli dari Continuous Conveyor-nya. Lalu slide selanjutnya yaitu tentang fungsi dari Continuous Flow Conveyor tersebut. Jadi yang pertama itu untuk memindahkan material baik berupa padatan maupun halus serta bahan bongkahan yang kecil. Lalu yang kedua, membawa material bergerak secara vertikal dan horizontal tetapi tetap tergantung pada kondisinya. Lalu yang ketiga, untuk memindahkan material dari suatu lokasi ke lokasi yang lain baik dalam jarak dekat maupun jauh. Berikut saya lampirkan jenis material dari Continuous Flow Conveyor tersebut. Lalu slide selanjutnya yaitu kita berpindah ke klasifikasi dari Continuous Flow Conveyor. Jadi yang pertama itu bisa dilihat ada 5 tahapan ya. Jadi yang pertama itu ada A, yaitu konveyornya berbentuk horizontal. Lalu yang B, lift conveyor type Z seperti huruf Z. Lalu yang C, lift pengumpanan loop yang digunakan untuk pengeringan. Lalu yang D, konveyor resirkulasi berbentuk horizontal. Lalu yang terakhir ada lift konveyor miring horizontal. Lalu selanjutnya itu tentang prinsip kerja dari konveyor aliran kontinu. Jadi yang pertama itu ketika suatu permukaan kita tarik secara melintang melalui massa bahan granular, bubuk maupun gumpalan kecil, itu akan menarik bersama dengan penampang bahan yang lebih besar dari luas permukaan itu sendiri. Lalu aksi konveyor dari berbagai desain aliran konveyor kontinu ini jatuhnya itu lebih bervariasi daripada jenis konveyor penerbangan. Akan tetapi secara teoritis itu tidak sebanding dengan aksi dalam konveyor penerbangan. Jadi dua-duanya memiliki plus minus masing-masing. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke dalam dasar pemilihan alat. Bagaimana cara kita memilih atau memilah alat yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada prinsip pengangkutan. Pada konveyor ini dengan cara yaitu tadi horizontal dan vertikal. Lalu yang kedua itu ada sistem pengangkutan. Konveyor ini digunakan untuk sistem mekanis, yaitu seperti sistem scraper dan carrier. Lalu yang ketiga itu jika jalur pengangkutan material itu berkelok-kelok atau tidak lurus, atau perlu adanya pengangkutan. Lalu yang keempat ada kapasitas dalam pengangkutan yang relatif tinggi. Lalu bahan yang ditangani yaitu seperti bulk load dan unit load. Lalu itu selanjutnya ada sifat material, sifat utamanya yaitu flowability, lalu ada jarak pengangkutannya, dan umur alat. Jadi continuous flow conveyor yang panjang dengan standar yang berkualitas tinggi itu bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang terakhir ada harga atau biaya yang diperlukan atau cost yang akan digunakan selanjutnya. Lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang prinsip perancangan alat. Perlu diperhatikan ada 5
prinsip perancangan alat. Yang pertama itu perancangan sabuk, desain rangka, desain roda yang bertujuan untuk membawa atau mengangkut materialnya. Lalu yang kedua ada perancangan kapasitas, kita tinjau dari jenis material yang akan kita angkut. Lalu yang ketiga penentuan panjang lintasan konveyor yang dibutuhkan. Lalu yang keempat penentuan kecepatan dan yang kelima daya motor penggerak. Next kita masuk dalam perhitungan. Karena jenis konveyor ini hanya tersedia dalam satu ukuran standar dengan kapasitas ditentukan oleh kecepatan, sabuk dan las penampang yang tetap. Kapasitas dalam satuan ton per jam dihitung dengan mengalihkan massa jenis dari suatu zat dengan kecepatan dan konstanta yang sudah tetap yaitu bernilai 0,0021. Persyaratan daya ini cukup rendah dan digambarkan dengan cara yang sama seperti untuk konveyor sabuk konvensional. Lalu kita mendapatkan rumus yaitu kapasitas sama dengan P dikali V dikali dengan konstantanya 0,0021 dengan keterangan P massa jenis satuan pound dibagi Ft kubik lalu V kecepatan Ft per menit. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Jadi di sini saya mengambil contoh suatu continuous flow conveyor itu mengangkut sebuah pasir dengan kecepatan 20 Ft per menit. Lalu hitunglah nilai kapasitas dari continuous flow conveyornya. Diketahui massa jenis pasir bernilai 87,39914 pound per Ft kubik. Lalu kita tulis diketahui massa jenis pasirnya. Lalu V-nya itu dikasih tahu 20 dan konstanta tetap tadi yaitu bernilai 0,0021. Kita masukkan rumusnya karena ini yang dicari adalah nilai dari kapasitasnya. Sama dengan P dikali V dikali dengan konstantanya yaitu 0,0021, masukkan angkanya 87,39914 dikali 20 dikali 0,0021 menghasilkan 3,6707 dalam satuan ton per jam. Lalu referensi yang saya gunakan menggunakan buku Perry Chemical Engineering Handbook dan Bulk Materials Handling Handbook. Sekian presentasi dari video pembelajaran saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.